Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Imamat pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan hari ini, Nilai Sebuah Persembahan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayat 1-4. Kisah tentang janda miskin yang memberikan persembahannya ke bait suci ini, bahwa persembahannya lebih berharga di kerajaan Allah daripada milik orang kaya itu. Kebenaran ini mengajarkan bahwa besar kecilnya persembahan tidak berarti apa-apa jika hati dan iman tidak murni. Konsep ini berlaku untuk semua bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, mulai dari pujian dan keuangan hingga kehidupan kita sendiri. Salib yang kita kenakan mungkin menandai kita sebagai orang Kristen, tetapi kondisi hati dan iman kitalah yang benar-benar membuat kita menjadi Kristen. Pasal terakhir kitab Imamat berbicara tentang sumpah atau persembahan yang diberikan atau dipersembahkan kepada Allah. Berbagai persembahan ini datang dengan label harga. Imam akan memberi nilai pada persembahan itu. Jika seorang terlalu miskin untuk membayar jumlah yang ditentukan, imam dapat menilai persembahan berdasarkan apa yang dimiliki si pemberi. Itulah sebabnya seorang janda miskin yang memberi 2 koin tembaga bisa memberikan hadiah yang lebih besar daripada seorang pria kaya yang memberi 5 koin emas. Harga sebanding dengan si pemberi. Tuhan melihat hati kita. Dia tidak menilai kita dari pemberian kita. Kita mungkin tidak memberi sejumlah besar uang di kantong persembahan, tetapi apakah persembahan itu diberikan dengan sukacita dan rasa syukur? Apakah itu diberikan hanya karena kewajiban tanpa kasih sebagai motifnya? Ini adalah hal-hal penting bagi Tuhan. Tuhan memberi nilai pada pemberian yang didedikasikan untuknya, sehingga orang akan berpikir 2 kali tentang sumpah yang mereka buat. Kita harus mempertimbangkan apa yang kita berikan sebelum kita memberikannya. Inilah sebabnya mengapa 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mengedarkan kantong persembahan telah menjadi bagian dari kebaktian gereja modern saat ini. Tetapi bagaimana jika kita mengubahnya? Bagaimana kita menghabiskan waktu dengan jujur untuk merenungkan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Jika kita bersumpah memberi hidup kita kepadanya, perubahan apa yang perlu kita lakukan? Jika kita menawarkan waktu kita, bagaimana seharusnya kita menghabiskannya? Jika kita memberikan uang kita, berapa banyak yang harus kita berikan? Kekristenan tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang kita mainkan. Kita harus melekatkan hati dan pikiran kita pada tindakan kita. Milikilah tujuan dalam segala hal yang Anda lakukan untuk Tuhan. Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan, baik secara rahasia maupun dalam pikiran kita. Dia akan menghargai tindakan dan kejujuran kita memberi untuknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.